Pertarungan kelas dalam konflik PKI dan NU di Jawa. Analisis teori konflik sosial Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf dan teoretikus sosial yang dikenal sebagai pelopor teori konflik dalam kajian sosiologi. Ia melihat bahwa seluruh sejarah umat manusia digerakkan oleh pertarungan kelas antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang menjadi pekerja atau buruh. Teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx diambil dari asumsi bahwa masyarakat terbagi dalam dua kelas utama, yaitu kaum borjuis, pemilik alat produksi, dan proletar kelas pekerja. Ketegangan antara keduanya bersumber dari ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya dan kekuasaan, yang secara struktur menyebabkan eksploitasi. Dalam konteks sejarah Indonesia, khususnya di Jawa pada pertengahan abad ke-20, ketegangan sosial tidak hanya menjadi di bidang ekonomi, tetapi juga merambah ke bidang politik dan agama. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi bukan karena konsensus, melainkan melalui konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan bertentangan. Dalam kasus PKI dan NU, konflik ini bermunculan dalam kaum tani miskin yang terdorong oleh janji reformasi agraria radikal dari PKI dan elit sosial keagamaan tradisional yang diwakili NU. PKI menempatkan dirinya sebagai pembela rakyat kecil, terutama petani dan buruh tani, dengan mendesak pelaksanaan UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Sedangkan NU yang sebagian besar anggotanya terdiri elit pesantren dan kiai yang memiliki tanah, mereka terancam oleh gerakan aksi sepihak PKI yang dianggap merusak ketertiban dan mencederai hak milik. Melalui perspektif Marxim, konflik ini merupakan ekspresi nyata dari pertarungan kelas antara kelas bawah yang terorganisir melalui PKI melawan kelas atas lokal yang mempertahankan status melalui jaringan tradisional seperti NU. PKI ingin melakukan transformasi sosial melalui reformasi agraria, sementara NU yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas sosial dan kepentingan tanah berusaha mencegahnya. Dengan kata lain, konflik ini bukan hanya soal ideologi, tetapi juga berbasis pada struktur ekonomi dan sosial di pedesaan Jawa. Teori Marx cenderung melihat perubahan sosial sebagai hasil dari konfrontasi langsung. Padahal dalam konteks Indonesia, perubahan sosial dalam konteks konflik antara PKI dan NU di Jawa, negara terutama melalui kekuatan militer bersekutu dengan kelompok sosial tradisional seperti NU untuk menekan gerakan revolusioner yang dianggap mengancam status quo, yaitu ketertiban sosial dan struktur kekuasaan lokal. Setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, aliansi ini semakin nyata. Militer melibatkan organisasi masyarakat berbasis agama termasuk NU dalam kampanye penumpasan terhadap simpatisan dan anggota PKI. NU melalui organisasi seperti Banser dan Ansor aktif membantu operasi ini di berbagai wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini mencerminkan apa yang dalam teori Marx disebut sebagai fungsi represif negara, yakni negara menggunakan kekuasaan dan aliansi ideologi untuk menindas kelas bawah yang mencoba melakukan perubahan struktur melalui gerakan politik seperti PKI. Namun demikian, teori konflik Marx telah relevan sebagai alat analisis awal dalam memahami konflik PKI dan NU. Kesimpulannya, konflik antara PKI dan NU di Jawa pada dasarnya mencerminkan dinamika pertarungan kelas sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik sosial Karl Marx. PKI sebagai representasi kelas bawah seperti buruh dan tani berupaya mengubah struktur sosial demi kesetaraan, sementara NU dengan basis tradisional dan religius memandang perubahan revolusioner tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan nilai-nilai agama.